Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bu Guru senang bisa menyapa anak-anak hebat semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, serta anak-anak di rumah selalu jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Lalu ketika anak-anak keluar rumah harus menggunakan masker dan sering-sering untuk mencuci tangan. Oke, hari ini kita akan belajar tata tertib yang ada di rumah maupun ketika kita bermain. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, semoga dengan bacaan basmalah anak-anak diberikan kemudahan dalam belajar. Untuk lebih jelasnya, mari anak-anak mencermati penjelasan dari Bu Muna ya. Langsung saja. Pada pagi hari ini kita akan belajar PPKN dengan KD 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ya, dengan adanya KD maka disusunlah tujuan agar pembelajaran ini tercapai dengan baik. Maka tujuan pembelajarannya adalah memahami dan melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, langsung saja ya. Aturan merupakan perbuatan yang harus dijalankan. Bisa juga ketentuan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku seseorang. Aturan juga disebut dengan tata tertib. Bahkan anak-anak sering mendengar tata tertib ya. Tata tertib itu sama juga dengan aturan. Oke, dengan adanya aturan maka kita memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah menjadikan kita disiplin. Yang kedua, menjadikan kita tertib dengan adanya aturan. Oke, sekarang Bu Muna memiliki contoh aturan yang ada di rumah. Perhatikan ya nak. Yang pertama, contoh aturan di rumah. Yang pertama, bangun tidur pukul 05.00 pagi. Yang kedua, sebelum berangkat sekolah, sebaiknya anak-anak berpamitan dulu kepada kedua orang tua atau orang yang lebih tua dari kita atau anak-anak. Selanjutnya, yang ketiga, meminta izin ketika hendak bermain di luar rumah agar orang tua tidak khawatir. Yang keempat, ada membantu pekerjaan ibu, misalnya menyapu lantai, membersihkan meja, terus mencuci piring, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, ketika anak-anak bangun tidur, jangan lupa merapikan tempat tidurnya sendiri-sendiri ya. Itu contoh meringankan beban kedua orang tua biar anak-anak itu disiplin, mandiri. Oke, selanjutnya ada yang keenam, bermain HP di saat waktu libur, misalnya di hari Minggu atau waktu libur seperti itu. Untuk yang ketujuh, menonton televisi tidak terlarut malam. Yang kedelapan yaitu membuang sampah
di tempatnya. Tidak membuang sampah itu di sembarangan. Berarti itu contoh yang tidak bagus, ya. Oke, sekarang kalau anak-anak sudah mengetahui contoh aturan di rumah, mari kita perhatikan contoh aturan di rumah teman. Ya, misalnya yang pertama itu bersikap sopan dan santun. Ketika anak-anak bermain di rumah teman, maka harus bersikap sopan. Duduknya harus bersikap sopan, bicaranya harus baik-baik, tidak boleh membentak-bentak, ya, harus yang sopan. Lalu yang kedua ada merapikan kembali mainan yang telah digunakan setelah anak-anak bermain. Ya, maka anak-anak juga merapikan mainannya lalu diletakkan di tempat yang tadi mainan itu letakkan, ya. Misalnya tadi ambil mainannya di almari, berarti nanti setelah bermain anak-anak mengembalikan mainannya di almari juga. Selanjutnya yang ketiga ada meminta izin jika ingin pulang, ya, agar tadi orang tua atau rumah teman yang kita datangin, orang tua tidak khawatir jika anak-anak pulang. Oke, setelah tadi anak-anak mengetahui aturan yang ada di rumah, aturan yang ada di rumah teman, sekarang kita mau belajar aturan yang lain. Perhatikan ya nak ya. Dalam bermain tentu ada aturan-aturan yang harus kita taati agar permainan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Oke, dalam bermain ada hal-hal yang boleh kita lakukan dan tidak boleh dilakukan dalam atau selama permainan itu dimulai. Yang pertama, mari kita simak hal-hal yang boleh dilakukan ketika bermain. Yang pertama, berbaris sebelum olahraga atau bermain. Yang kedua, mengantri apabila bergiliran. Yang ketiga, itu harus menggunakan perlengkapan keselamatan, ya. Selanjutnya, datang tepat waktu ketika kita mau bermain. Tidak, misalnya kita mau bermain jam 9, tapi datangnya malah jam setengah 10. Berarti itu contoh datang yang tidak tepat waktu. Oke, selanjutnya harus jujur dan disiplin ketika anak-anak bermain. Itu berarti harus jujur, nggak boleh curang, dan harus disiplin waktu. Selanjutnya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama bermain. Yang pertama, tidak boleh curang selama bermain, ya. Ketika bermain anak-anak tidak boleh curang. Yang selanjutnya, yang kedua, tidak boleh bersikap marah apabila kalah. Jadi kalau bermain anak-anak kalah berarti tidak boleh marah, harus sabar, ya. Yang ketiga, tidak boleh berlaku kasar kepada teman. Contohnya memukul, itu tidak boleh, ya. Oke, jika anak-anak melanggar peraturan atau tata tertib, maka diberikan sanksi atau diberikan hukuman. Siapa yang memberikan hukuman? Yang memberikan hukuman adalah orang yang membuat aturan atau tata tertib sendiri. Kalau di rumah berarti orang atau keluarga yang membuat aturan di rumah. Alhamdulillah, pada
pagi hari ini materi tata tertib pelajaran PPKN tema 2 selesai. Semoga ilmunya bermanfaat ya nak ya. Sekarang baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bumuna mohon maaf apabila Bumuna mempunyai kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.